Kita bukan anak kecil kemarin sore yang masih berbau kencur. Hal ini terbukti ketika ada seseorang yang mengatakan kita ini kekanak-kanakan. Kita tidak terima senang akan hal itu. Kita juga bukan orang bodoh yang mau dibodohi begitu saja. Hal ini terbukti ketika ada orang yang membodohi kita. Kita tidak terima. Ketika ada seseorang yang mengatakan kita bodoh, kita bisa tersinggung. Sebab karena kita bukan anak kecil yang bodoh, maka cerdaslah dalam beriman dan berimanlah dengan cerdas. Sebab jika kita tidak cerdas dalam beriman, kita bisa jadi teroris, jadi pecundang. Karena kalau kita beriman dengan tidak cerdas, kita bisa jadi koruptor, jadi pengkhianat. Kita ini hidup yang disebut sebagai manusia yang diutus ke alam dunia, mesti memahami arti tata krama hidup di dalam kehidupan. Tata krama hidup yang dimaksud di sini adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Sebagai kehidupan yang hidup, di dalam kehidupan yang hidup, kita mesti bisa dan mau menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama hidup. Menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama hidup. Sebab karena sebab kita didesain seperti itu. Jangan saling salah paham, sebab karena semua dan segalanya itu sudah diatur oleh panca gaib kita masing-masing. Manusia hidup yang asal kejadiannya dari zat sucinya hidup, maka manusia hidup disebut sebagai kenyataan Tuhan. Karena sebab wujud nyata kita ini adalah kenyataan Tuhan, maka sedikit saja bergerak, kita harus sadar. Geriknya pun kita harus berkesadaran. Jangan pernah ingkar dan mengingkari akan hal itu. Artinya, kita harus setia dan patuh pada hidup kita, dan bersukacita pada diri sendiri, sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Mungkin memang tidak mudah, tapi juga tidak sulit menjalani kehidupan sebagai manusia hidup di dunia ini. Tidak perlu macam-macam, cukup semacam saja, yaitu berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengingkari gerak hati dan gerak tubuh serta perkataan yang telah terucap. Sebab apapun yang telah tergerak oleh hati dan tergerak oleh tubuh serta terucap oleh lisan, itu adalah sabda hidup yang jika diingkari akan menjadi celaka. Kita temen bakal tinemu, kita becik ke titik, kita olok ke toro. Maksudnya, kita bersungguh-sungguh akan bertemu. Kita baik akan nampak baiknya. Kita buruk akan nampak pula buruknya. Maka, selagi kita masih hidup di dunia ini, mari kita sama-sama belajar praktek, melakukan
wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Sebab karena hanya dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, kita bisa mengenali wahyu pancagaib supaya kita mengenali lekuk tubuh kita sendiri. Dengan demikian, berarti kita mengenal Tuhan melalui Tuhan, mengenal Gusti melalui kawula, mengenal pancer melalui sedulur papat, mengenal hidup melalui sifat dan sikapnya hidup itu sendiri. Wahyu pancagaib yang sering saya kabarkan secara umum di internet tanpa tedeng aling-aling, yang secara umum dan awam disebut-sebut sebagai sedulur papat kalima pancer atau kawula lan Gusti. Inilah keluarga kita yang sebenarnya, saudara kita yang sesungguhnya, kadang kita yang sejatinya. Bekal asli pemberian Maha Suci yang dari sejak awal hingga sampai kapanpun tetap bersama dan akan selalu bersama dalam suka maupun duka. Kita butuh keluarga asli kita ini. Kita perlu keluarga asli kita ini. Kita perlu saudara asli kita ini. Kita butuh dan perlu kadang asli kita ini, agar bisa selalu bersua, seia sekata, sejalan setujuan, senasib sepenanggungan, serasa dan seperasaan di dalam rasa. Maka berdamailah dengan keluarga asli kita sendiri ini. Berdamailah dengan saudara asli kita sendiri ini. Berdamailah dengan kadang asli kita sendiri ini. Maka kita akan bisa berdamai dengan semua dan segala yang ada di luar diri kita. Jika kita bisa berdamai dengan Dia yang ada di dalam diri kita. Cintai dan kasihi serta sayangilah Dia, karena Dialah identitas jati diri kita. Sebab Dialah jiwa kita, hidup kita yang menjadikan kita bisa itu dan ini. Dia berlaku untuk segala sesuatu, bahkan alam semesta yang disebut-sebut sebagai ilmu pengetahuan, ilmu pemahaman, ilmu pengertian, itu terletak padanya. Pancagaib ini mampu mengukir semua dan segalanya itu. Zaman dahulu hal ini sering disebut sebagai rumah kudus, kemudian disebut sebagai agama, dan seluruh titik agama dikelola oleh pancagaib. Sedangkan agama adalah busana. Artinya, agama kita adalah busana kita. Busana kita adalah penutup kebenaran kita. Di sini kita mau mengaturnya seperti apapun kejadiannya. Dan demikian pula tentang Tuhan. Lalu ada kata-kata seperti A, I, U. Maksudnya, aku iki urip. Urip atau hidup adalah fungsi. Akulah aku. Aku karena aku ingin. Jika aku tidak mau, itu tidak akan ada. Jadi, kalau itu sampai ada, berarti karena aku menginginkannya. Setelah itu mereka menjadi dikenal sebagai rasa pangroso atau rasa pangrasa atau rasa merasa atau munalan muni. Dan mereka semua itu diorganisasikan oleh pancagaib. Adanya istilah ilmu lan ngelmu, maksudnya 4 anasir atau kawula menghadap kepada Gusti. Gusti yang dimaksud di sini adalah guru sejati alias hidup. Jadi, ketika 4 anasir atau kawula manunggal jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gusti atau guru sejati alias hidup, itulah yang dimaksud ilmu lan ngelmu. Setelah 4 anasir atau kawula manunggal dengan Gusti, baru ada wujud makna yang disebut patrap atau sidikara atau manekung atau samadhi. Tidakkah kalian menyaksikan cahaya yang terang benderang yang menerangi semua lapisan bumi alam semesta ini? Tidakkah kalian sadari bahwa dirimu yang kuasa dan menguasai kebenaran yang nyata ini kehendaknya telah menidurkan seluruh penghuni bumi. Tersisa 1 putra dan 1 putri yang diharapnya jadi 1 bibit. Bibit satria yang utama tumbuh berkembang sejagat raya dalam sukacita semesta alam. Wahai satriaku semua, para putra dan putri, kemarilah, aku beritahu untuk yang terakhir kalinya. Mengertilah
Dirimu sudah aku sabda menjadi kitab suci sejati, ada makna sebutannya. Itu wujudmu. Ulang res sejati, itu ucapanmu. Berbudi bawa laksana, jadilah perbuatanmu. Pertanda dirimu adalah aku dan aku adalah dirimu. Maka jangan ragu dan bimbang. Aku lindungi siang dan malam. Aku peluk, aku gendong. Kamu pasti tidak berpisah sedetik pun. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku yang nyata. Mohon maaf. Maaf dan maafkan. Hapunten, ngapunten, dan punten, punten. Kepada semua para kadang, calon-calon satria yang masih paningit, yang masih tersembunyi. Dan kepada semua para kadang satria paningit yang sudah pada mijil, Kang Winara dan Winasis. Khususnya untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Jepara. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Surabaya. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Pekalongan. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Bali. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Malang. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Jakarta. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Wong Edan Bagu. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Purworejo. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Kapribaden. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu keyakinan. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu kepercayaan. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu adat tradisi. Untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu agama. Dan untukmu yang masih terjebak dan berkutat di kiblat kubu Romo Semono atau Kanjeng Romo Gusti Prabu Heru Cokro atau Romo Heru Cokro atau apapun itu sebutannya. Tidak ada 2 dan 3 di seluruh jagat raya ini, kecuali hanya satu yang memiliki kekuasaan atas segala kekuasaan di langit dan di bumi seisinya selain hidup yang menguasai. Karena sebab itu, jangan sampai dirimu serta-merta salah menghadap yang benar. Benarnya benar hanya hidup, tidak ada lain. Maka terhadap hiduplah dirimu harus memuji sepanjang siang dan malam. Hidup ada di dalam dirimu masing-masing, bukan di luar dirimu, bukan di Purworejo, bukan di Jepara, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Malang, bukan di Bali, bukan juga di Wong Edan Bagu dan lain-lain, melainkan ada di dalam dirimu masing-masing. Ingat, ini bukan golongan, ini bukan partai, ini bukan rombongan, ini bukan kepercayaan. Ini bukan ilmu, ini bukan kebatinan, ini bukan agama, ini bukan keyakinan, ini bukan perguruan, ini bukan Jakarta, Jepara, Surabaya, Pekalongan, Malang, Bali, Purworejo, dan bukan apapun itu sebutannya. Ini hidup. Hidup yang menghidupi seluruh kehidupan semesta alam seisinya, yang mampu menyelesaikan semua dan segala pekerjaannya. Maka dirimu jangan ragu dan takut, serta khawatir, walaupun ada masalah, dari manapun, dan tentang hal apapun itu. Dirimu jangan ikut campur, cukup kunci. Dengan kunci, dirimu dan diriku akan segera mijil yang sesungguhnya, memberantas keangkara murkaan. Syaratnya dirimu harus berani sedih, menyedihkan panca indera. Artinya menyedihkan rasa dan perasaan. Sebab karena hanya dengan rasa dan perasaan yang sedih, rasa bisa tumbuh. Rasa adalah hidup. Rasa adalah kesadaran. Rasa adalah hidup. Hidup yang sesungguhnya adalah tentram. Tentram itu tidak mengalami suatu masalah apapun. Masalah itu ada, yang mengadakan masalah itu rasa dan perasaanmu. Karena itu, rasa dan perasaanmu harus sedih. Sebab penggugah kesadaran rasa atau hidup itu adalah kesedihan, rasa, dan perasaan.
Jangan khawatir dan takut serta ragu akan kesedihan rasa dan perasaan. Itu hanya rasa dan perasaan, tidak yang sebenarnya, bukan yang sesungguhnya. Toh dirimu akan aku gendong, agar supaya dirimu senantiasa manunggal rasa. Lalu kuncilah. Kunci adalah pemilik kekuasaan. Kunci adalah Maha Suci. Maha Suci itu sebenar-benarnya hidup. Hidup yang langgeng, abadi, tan kenaneng wah gingsir. Dan sempurna jati sejatinya sempurna alias Maha Suci ini harus mijil. Artinya, miji amijeni, siji sijining siji. Maksudnya, menyatu menjadi satu kesatuan dengan yang satu. Dat manunggal dengan Maha Suci. Tersebut Dat Maha Suci. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah hidup yang sebenarnya. Itulah hidup yang sejati. Dan itulah yang disebut Tuhan, Gusti, Yang Widi, Allah, Good, dan lain-lain. Yaitu sejatinya hidup, atau sebenar-benarnya hidup, yang langgeng abadi. Sebab itu, dirimu harus manunggal. Maksudnya, jiwa ragamu, lahir batinmu manunggal atau menyatu menjadi satu kesatuan dengan hidup. Untuk hal itu hanya bisa ditempuh dengan laku. Dan aku beri tahu tentang laku itu. Samu barang tumindak kinantenan sarwo mijil. Maksudnya, jikalau hatimu bergerak, menggerakkan tubuhmu, harus mijil. Artinya, miji amijeni siji sijining siji. Maksudnya, menyatu menjadi satu kesatuan dengan yang satu. Dat manunggal dengan Maha Suci. Tersebut Dat Maha Suci. Kenapa? Dan mengapa harus demikian? Sebab karena bermula dari ketika hati bergerak, menggerakkan tubuh, itulah hidupmu berkehendak menyatu dengan jiwa raga dan lahir batinmu. Lalu menuntunmu untuk menyempurnakan semua dan segalanya. Tumindak luput. Maksudnya, perbuatan-perbuatan yang tidak tepat, yang disebabkan oleh angkara murka, yaitu ego pamrih dan arogan. Karena itu bisa membuat rusak rasa jati atau kesadaran yang sadar. Dan sesungguhnya rusaknya rasa jati atau kesadaran yang sadar itu akibat dari angkara murkanya ego pamrih arogannya sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, angkara murka dari ego pamrih arogan inilah yang harus sirna layu, maksudnya hilang pupusnya, sehingga tidak tumbuh dan berkembang lagi. Sebab karena munculnya kebenaran, munculnya kebaikan, munculnya keindahan, munculnya kebahagiaan, munculnya kedamaian, ketenangan, kenyamanan, munculnya ketentraman dan kesempurnaan hidup yang mewah, itu ketika angkara murka dari ego pamrih arogan ini sirna layu, maksudnya hilang pupusnya, sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang biak lagi. Ketika angkara murka dari ego pamrih arogan ini hilang pupus, manusia hidup disebut sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena memiliki kesempurnaan ini, manusia hidup bisa miji lagi kesempurnaan sejati ini, kesempurnaan. Kalau tidak bisa miji lagi kesempurnaan sejatinya kesempurnaan alias Dat Maha Suci hidup, akan meminta pertanggungjawaban. Jeneng sira ingsun lairake, mula jeneng sira uga nglairake ingsun. Maksudnya, dirimu telah aku ciptakan, maka ciptakanlah aku di dalam dirimu. Ingat, hidup itu hanya satu. Ingat, hidup itu hanya satu. Saling kait mengait dan saling terkait. Jika dirimu tidak bisa mijil, pasti tidak akan bisa mijil lagi. Namun jika dirimu bisa mijil, pasti bisa mijil lagi. Pasti tidak salah menghadap panjenengan ingsun, Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang nyata mijil seketika itu. Ketika itu dirimu tidak perlu takut, jangan ragu dan bimbang, serta khawatir. Walau dirimu diinjak-injak, dihina, difitnah, dibuli, diremehkan, dicaci maki, bahkan dipukuli sekalipun, tetap diamlah. Ojo cawe-cawe, jangan ikut campur, cukup diam di rasamu. Dengan kesadaran, sadarmu, pasti seketika itu langsung merojok tanpa larapan soko sunyoruri. Ya, rasa sejati,
sejatinya rasa yang tak lain dan tak bukan adalah Dat Maha Suci hidup. Lalu menciptalah, jadi, maka terjadilah apapun itu. Semoga tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk dalam hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.